Selamat malam semuanya. Ya, selamat datang kembali di pembelajaran basis data lanjutan berbasis video. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pengambilan data dari multiple table ya. Jadi yang akan kita bahas ada yang pertama namanya adalah join. Jadi di dalam SQL perintah join itu ada beberapa macam. Misalnya ada inner join, ada outer join, yang kemudian outer join itu terbagi atas left join dan right join ya. Kemudian ada juga namanya cross join. Nanti pada prakteknya kita akan melihat bagaimana cara kerja dari inner join ya, outer join dan juga cross join. Sekarang kita ke inner join untuk sedikit teori. Inner join merupakan join yang paling umum yang dapat digunakan pada semua database ya. Penggabungan hanya dilakukan pada dua buah tabel yang telah merelasikan fieldnya. Jadi syarat supaya bisa dilakukan inner join, yang pertama adalah dia minimal harus ada dua buah tabel. Yang kedua, tabel tersebut harus sudah terjadi yang namanya relasi atau relation ya, atau relationship gitu ya. Serasa ini sudah pernah dibahas dulu waktu di basis data dasar. Secara umum rumusnya seperti ini. Nanti pada prakteknya kita akan lihat lebih jelas ya. Nah, outer join itu sedikit mirip dengan inner join. Perbedaannya adalah kalau di inner join dia mengharuskan adanya relasi. Kalau di outer join dia tidak perlu adanya relasi ya, tidak perlu ada hubungan apapun antara kedua tabel. Nah, bedanya antara left outer join dan right outer join adalah kalau left berarti dia menampilkan data pada tabel kiri. Kalau right berarti dia menampilkan tabel pada sebelah kanan. Hanya seperti itu saja ya. Nah, setelah itu kita langsung ke prakteknya saja ya. Silakan kamu buka SQL servernya. Kemudian di dalam SQL server yang sudah kamu buka itu, saya harapkan masih ada terdapat database toko yang pernah kita praktek pada pertemuan kedua. Kalau tidak ya segera buka kembali, kemudian buat kembali database tokonya. Dan yang paling utama adalah database tersebut wajib memiliki yang namanya tabel barang. Seperti ini ya, tabel barang, karena yang akan kita gunakan untuk menghubungkan antara dua tabel adalah satu tabel barang dan satu lagi adalah tabel pembelian yang akan kita buat sebentar lagi. Jadi sebelum kamu membuat tabel pembelian, pastikan dulu ada tabel barang kamu yang sudah pernah kita buat di pertemuan kedua. Oke? Nah, setelah itu silakan kamu buat ya tabel pembelian. Di sini saya sudah ada tabel pembelian, ada tabel barang. Tetapi pada penjelasan di video ini saya akan menggunakan tabel barang ini dan tabel beli ini sebagai contoh praktek untuk saat ini ya. Nah, jika kamu sudah selesai membuat, silakan kamu isikan data seperti ini ya. Kalau kurang jelas kamu boleh lihat di file yang sudah di-share ya, silakan dilihat kalau kurang jelas. Nah, setelah itu kita akan menuju yang ke berikutnya, yaitu kita akan membuat relationship antara tabel barang dengan tabel pembelian. Sebenarnya ada dua cara untuk melakukan ini. Yang pertama adalah secara manual, yang kedua dengan menggunakan coding yaitu seperti ini. Oke. Dimana kalau yang manual misalnya kita buka dulu database toko. Kemudian ketika kita membuka database toko, di paling atas ada namanya database diagram. Kita klik kanan, new database diagram, biarkan dia terbuka sebentar. Nah, kemudian serasa ini kamu cukup familiar, untuk membuat relationship kita perlu minimal dua tabel. Dalam hal ini kamu pakai yang tabel pembelian dan tabel barang. Kalau saya buat yang ini sebagai contoh ya, jadi saya add satu tabel barang. Kemudian tabel beli di add juga, ini saya close. Nah, setelah itu ini kan punya saya sudah terrelasi. Untuk supaya kamu jelas, ini saya hapus dulu relationship-nya. Nah, ini sudah terhapus ya relationship-nya. Nah, ini tinggal kita tarik saja.
di slide sudah ada sejelaskan semuanya ya, mulai dari sebelah sini sampai sebelah sini ya. Untuk supaya bisa tertarik, ini ada tanda panah hitam di sebelah ID barang pada tabel beli ya, berarti punya kamu tabel pembelian. Ini klik saja, tahan, tarik sampai kemari, kemudian dia akan muncul seperti ini ya. Dibiarkan saja, kita oke kan, ini oke. Maka sudah terbentuk relasi seperti ini ya. Ini adalah contoh relasi yang kita menggunakan manual ya. Sebentar saya hapus untuk membuat yang coding. Oke, ini sudah saya hapus relasinya. Kemudian ini close, tidak simpan saja. Nah, di sini ada coding seperti ini. Kita menggunakan bantuan alter table. Tetapi ini tabel pembelian kita ganti dulu menjadi tabel beli sesuai dengan yang sebelah sini. Add constraint FK pembelian kita ganti saja. FK beli, relation barang, foreign key ID barang. Reference ini kita ganti tabel barang di sini menjadi tabel barang aja. Intinya di codingan beberapa baris ini menghubungkan antara tabel beli dengan tabel barang ya, sesuai di sini. Jadi kita jalankan saja seperti ini. Oke, punya error. Ini karena FK beli relation barangnya sudah ada. Kita buat saja FK beli 2 misalnya. Seperti ini kita jalankan. Oke, successful ya. Di sini dia sudah ada, jadi tidak bisa lagi ada dua jenis ya primary key yang sama, kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau ini sudah, berarti sudah ada relasi antara tabel barang dengan tabel beli yang di sini. Oke. Ini sudah semua selesai ya. Sekarang kita berikutnya. Nah, sekarang kita praktek inner join ya. Select bintang from tabel barang, berarti ini punya sebarang saja. Inner join beli on tabel barang, ID barang sama dengan pembelian titik ID barang. Nah, saya sudah menyiapkan codingnya seperti ini ya, sesuai dengan slide PowerPoint. Kalau kita lihat cara untuk membaca inner join itu gampang. Inner join berarti menggabungkan data yang ada di dua tabel. Jadi kita tampilkan semua data yang ada di tabel barang, punya berarti barang saja, digabung dengan tabel pembelian, berarti punya beli. Nah, untuk supaya bisa terhubung, berarti ada yang menghubungkan relasi tadi. Nah, relasi tadi adalah ID barang, karena yang bisa dihubungkan antara kedua tabel memang ID barang. Nah, jadi di sini patokannya adalah tabel barang titik ID barang, kemudian tabel beli titik ID barang. Nah, setelah itu kita tes jalankan, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, inner join akan memunculkan semua data dengan ID barang yang sama. Jadi kita perhatikan di sebelah sini, ID barang semua sama ya. Inilah fungsi dari inner join. Jadi dua jenis tabel yang ada, yaitu tabel barang dan tabel beli, digabungkan dan ditampilkan. Inilah fungsi dari perintah yang baru kita jalankan. Oke, sekarang kita menuju ke berikutnya. Yang ini, select bintang from pembelian. Ini dibalik ya, ini dibalik. Tadi kalau tabel barang duluan baru tabel beli, sekarang kita balikkan. Tabel beli dulu baru tabel barang. Kita perhatikan baik-baik ya. Ini silakan diperhatikan baik-baik ya, direkam. Nah, kita lihat apakah ada perbedaan antara dua jenis coding yang barusan kita ketik ya, kalau dibalik. Ini adalah tampilan yang paling atas ya, yang sebelah sini, barang dulu baru beli. Sekarang kita tes beli dulu baru barang. Yang terjadi adalah kebalikannya. Berarti yang duluan tampil adalah tabel beli baru tabel barang. Kalau ini yang tampil adalah tabel barang dulu baru tabel beli. Jadi ada perbedaan antara mana yang duluan digabung dengan yang mana gitu. Kalau barang digabung dengan beli, berarti yang tampil duluan adalah tabel barang. Kalau beli yang duluan, berarti yang tampil adalah pertama tabel beli ya, kurang lebih seperti itu.
sekarang kita menuju ke yang berikutnya. Ini tadi jawabannya sudah dapat ya. Yang ketiga ini ya, select tabel barang titik ID barang. Kita spesifik, kita tidak memunculkan semuanya. Kita hanya memunculkan yang kita inginkan. Misalnya di tabel barang kita mau memunculkan ID barang. Di tabel pembelian kita mau memunculkan ID pembeli seperti ini. Beli titik ID pembeli. Berarti ini pembelian. Berarti ini kita memunculkan nama pembeli seperti ini. Di sini kita memunculkan nama barang. Titik barang titik nama barang. Berarti di sini yang gabung tabel barang gabung dengan tabel pembelian. Oke, ini sudah selesai seketikan. Nah, sekarang kita coba tes jalankan. Hasilnya adalah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau yang tadi kita ketikkan ID barang itu pertama, maka muncullah ID barang yang pertama ini. ID beli muncullah ID beli yang kedua di kolom kedua maksud saya. Nama pembeli berarti muncul di kolom ketiga. Nama barang muncul di kolom keempat. Ya, tentunya kita harus menselaraskan antara ID barang dengan ID barang. Ini wajib ya. Kalau tidak, maka nanti inner join tidak bisa dijalankan. Nah, setelah ini ya, kamu diberikan tugas oleh SE untuk menampilkan ini sesuai dengan urutannya. Jadi kalau misalnya ini adalah 1, berarti ini muncul kolom pertama, berarti ini muncul kolom kedua, ini muncul kolom ketiga. Ini muncul kolom pertama, ini muncul kolom kedua, ini muncul kolom ketiga, dan ini muncul kolom keempat. Jadi itu maksudnya ya, sesuai dengan yang ini. Oke ya, saya harap nanti diketikkan, seberikan waktu. Setelah selesai kita akan melanjutkan ke praktek left join seperti ini. Oke, baik, kita lanjut. Sekarang kita bagian left join ya. Left join sebuah codingnya seperti ini. Nah, ini codingnya select bintang from barang ya, left join beli on barang titik ID barang sama dengan beli titik ID barang. Kalau ini dijalankan, kita execute, maka hasilnya adalah tampil seperti ini dengan ada yang pilihannya 0, 0, 0 dan 0. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, jadi sedikit saya menjelaskan, left join berarti yang menjadi sebelah kiri adalah tabel barang, yang sebelah kanan adalah tabel beli. Berarti tabel barang mencocokkan ke tabel beli. Nah, jadi misalnya di tabel barang ya, kita lihat yang P004 itu tidak mempunyai ID pembeli, tidak mempunyai ID barang. Berarti kesimpulannya adalah di tabel barang ada P004, di tabel beli tidak ada P004, sehingga ketika dijadikan left join, maka yang terjadi adalah dia tidak mempedulikan apakah dia ada relasi atau tidak. Selama ID barang di tabel barang itu ada dan ID barang di tabel beli itu tidak ada, maka dia tetap akan menyamakan dengan tabel barang. Karena tabel barang berada di sebelah kiri, itu intinya. Nah, kalau kita melihat isi dari tabel beli, memang betul tidak ada P004. Sehingga ketika ini dijalankan, maka tabel barang tidak akan peduli apakah ID pembeli itu, ID barang di tabel pembeli itu ada P004 atau tidak. Dia tetap akan memunculkan. Hasilnya adalah karena tidak ada ya 0. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita balikkan misalnya seperti ini, hasilnya akan berbeda. Walaupun dia sama-sama left join. Kenapa? Karena tabel beli di sini berperan sebagai kiri dan barang berperan sebagai kanan. Berarti selama tabel beli ada ID barang, maka dia akan memunculkan semua. Kebetulan semua ID barang yang ada di tabel beli ada di tabel barang. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami? Kalau kurang jelas nanti boleh silakan ditanyakan kembali ya. Kita lanjut. Ini yang kedua tadi ya. Yang ketiga, sekarang kita memilih ya, memunculkan mana yang akan kita munculkan seperti yang tadi di inner join. Nah, di sini saya memilih yang akan dimunculkan adalah ID barang, ID pembeli, nama pembeli dan nama barang ya, seperti ini.
Jadi kita tes jalankan. Ini menggunakan left join ya. Execute, hasilnya ada seperti ini. Ya, kembali lagi bermasalah adalah P004 karena dia tidak mempunyai ID pembeli dan nama pembeli. Kurang lebih seperti itu ya. Kenapa begitu? Ya karena kita menjadikan barang sebagai kiri ya. Serasa itu cukup bisa dipahami. Itu memberikan tugas untuk left join ya. Silakan nanti dibuat juga seperti yang tadi di inner join ya. Cukup di copy paste saja kemudian diganti ya. Jangan diketik ulang lagi karena akan memakan waktu. Oke, next praktek right join ya. Right join ya kurang lebih sama saja dengan left join. Berarti ini right join untuk keseluruhan. Nah, jadi right join seperti ini ya mirip dengan left join kalau tabel belinya ada di sebelah kiri. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya ya kebalikannya saja. Jadi serasa saya tidak usah menjelaskan terlalu detail. Kalau ini dijalankan, maka dia muncul sama kurang lebih dengan yang atas, cuma terbalik ya, kurang lebih. Oke ya. Jadi serasa untuk right join ini dengan left join saya tidak usah menjelaskan lagi terlalu panjang. Ini juga sama kalau mau dijalankan ya, kurang lebih lah ya, tidak terlalu jauh berbeda seperti ini. Nah setelah itu silakan dikerjakan yang right join seperti ini ya, sama seperti left join tadi. Silakan ya copy paste saja, tidak usah istilahnya membuat dari nol kembali ya, atau diketik lagi. Silakan di copy paste saja. Setelah itu kita akan masuk ke cross join ya. Cross join saya buat 2. Kemudian saya akan bertanya apa kesimpulannya. Kita coba tes. Sekarang kita barang dulu ya, cross join beli. Ini hasilnya ada kurang lebih 42 data. Kemudian cross join dari beli ke barang. Jadi 42 ya. Sekarang juga 42 punya se. Apa perbedaannya? Apa kesimpulan yang bisa kamu tarik gitu. Nah, untuk kesimpulannya bisa kita ambil adalah kalau kita perhatikan kembali cross join itu adalah bagaimana kumpulan data itu dikalikan. Jadi kalau misalnya tabel A ada 8 baris, tabel B ada 7 baris, maka cross joinnya adalah 8 kali 7, 56. Kalau yang ini hasilnya 42. Kenapa hasilnya 42? Karena tabel barang misalnya ya, saya tampilkan tabel barang punya saya ada 7, tabel beli saya ada 6. Jadi 7 kali 6 42. Nah, yang menjadi perbedaan adalah hanya di siapa yang duluan cross join terhadap siapa. Kalau barang cross join terhadap beli, hasilnya seperti ini. Maka ID barang yang duluan muncul. Kalau beli cross join barang, maka yang muncul ada ID pembeli terlebih dahulu. Seperti ini. Hanya seperti kebalikannya saja ya. Kayak misalnya 7 kali 6 dengan 6 kali 7 ya. Tetapi urutannya sedikit berbeda. Oke. Yang terakhir ini saya memilih saja mana yang mau dimunculkan. Ya sama juga, dia tetap 42. Tetapi yang dimunculkan adalah yang spesifik saja, misalnya ID barang saja, ID pembeli saja, nama pembeli saja, dan nama barang saja. Oke. Nah, serasa untuk pembelajaran ya left join, inner join ya, cross join sampai di sini dulu. Silakan dipraktekkan apa yang sudah disampaikan tadi ya, termasuk latihan-latihannya. Semoga apa yang dipraktekkan itu bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa di pertemuan yang akan datang, dan ingat untuk selalu semangat.